Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali lagi dengan saya Pendeta David Sepang dengan program Renungan Kristen Akhir Zaman. Tak lupa saya mengucapkan terima kasih bagi saudara-saudara kekasih Tuhan yang telah mensubscribe channel KPC Yerusalem Baru ini. Doa saya, Tuhan memberkati dalam setiap rencana, pekerjaan, keluarga, rumah tangga, terlebih khusus pelayanan-pelayanan yang dipercayakan Tuhan Yesus. Amin. Pada kesempatan ini kita akan membahas rahasia kaki dian emas yang keempat adalah menunjuk kepada sidang jemaat Tiatira. Kekasih Tuhan, Tiatira artinya bau harum dupa. Jemaat Tiatira memiliki beberapa kesamaan dengan sidang jemaat Pergamus, karena di tengah-tengah sidang jemaat Tiatira masih terdapat penyembahan-penyembahan kepada berhala dan penyembahan-penyembahan kepada manusia. Karena itu, sidang jemaat Tiatira ini menjadi contoh daripada gereja sundal, yaitu agamanya antikris. Dan di situ juga akan nampak nabi-nabi palsu. Kita baca Wahyu 2 ayat 18. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman Anak Allah, yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Pada ayat ini Tuhan Yesus menegur dan menasihati sidang jemaat Tiatira, dan gembala sidang jemaat Tiatira dengan memperkenalkan dirinya sebagai anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Matanya seperti nyala api adalah menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus yang memperhatikan, menyelidik segala sesuatu, baik di dalam sidang jemaat dan di luar sidang jemaat Tiatira, termasuk persekutuan atau perhimpunan-perhimpunan daripada sidang jemaat Tiatira, yang tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebagaimana firman Allah di dalam Maleakhi 3 ayat 16 berkata demikian, beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Kakinya serupa tembaga bergilap. Hal ini menunjuk kepada kekuatan pendirian yang benar untuk menghukum gereja-gereja Tuhan yang tidak mau bertobat. Sidang jemaat Tiatira sebenarnya adalah sidang jemaat yang sama dengan gereja pertama. Mereka dibentuk dengan pengajaran rasul-rasul dan pengajaran nabi-nabi. Tetapi kemudian mereka membiarkan rasul-rasul palsu dan nabi-nabi palsu masuk ke dalam sidang jemaat, sehingga pada akhirnya mereka mengalami kemerosotan iman. Bahkan mereka menjadi penyembah kepada berhala dan kepada manusia, sehingga mereka menjadi gereja palsu. Seperti ungkapan rahasia Wahyu 17 mengenai gereja sundal. Gereja
antikris. Sidang jemaat Tiatira sekarang ini memang sudah tidak ada, tetapi pengajaran-pengajaran yang telah merusak sidang jemaat Tiatira terus beroperasi di gereja-gereja Tuhan akhir zaman ini. Oleh sebab itu, sebagai gereja Tuhan, orang-orang percaya semakin berhati-hati dengan pengajaran-pengajaran yang beroperasi di ujung akhir zaman ini. Mereka menyusup masuk laksana rasul-rasul Tuhan dan nabi-nabi Tuhan, namun sesungguhnya mereka adalah rasul dan nabi palsu yang menyamar masuk di tengah-tengah sidang jemaat, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Firman Allah berkata demikian, sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Selanjutnya Wahyu 2 ayat 19. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Sekalipun jemaat Tiatira mengalami kemerosotan iman yang luar biasa, tetapi ada di antara mereka yang tetap mempertahankan kebenaran, sehingga mereka tetap mengalami kemajuan dalam perkara-perkara kasih, iman, pelayanan, dan kesabaran mereka. Dan hal ini menunjukkan bahwa perkara-perkara terakhir jauh lebih besar daripada perkara-perkara awal yang pernah dikerjakan oleh jemaat Tiatira. Meskipun kebajikan mereka secara lahiriah sangat terpuji, tetapi jika tidak mengasihi Tuhan lebih daripada perkara, semuanya tidak berguna di hadapan Tuhan. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Selain itu, perbuatan-perbuatan baik manusia tanpa didasari oleh firman, kesemuanya itu bagaikan kain kotor di hadapan Tuhan. Kita perhatikan firman Allah Yesaya 64 ayat 4 berkata demikian. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Hal ini menggambarkan bahwa sesungguhnya kebenaran manusia bagaikan kain kotor di hadapan Tuhan. Jadi, sebaik-baik yang dilakukan manusia tatkala tidak didasari kebenaran firman Tuhan, benar, tidaklah berkenan kepada Tuhan. Akhir zaman ini banyak gereja-gereja yang tidak lagi menonjolkan perkara-perkara rohani, tetapi justru perkara-perkara jasmani itulah yang mereka kedepankan. Serta mereka menerima pengajaran-pengajaran yang menyesatkan mereka. Antara lain, satu, itulah pengajaran akal-akal manusia dan filsafat-filsafat yang kosong dan palsu. Matius 15 ayat 8 sampai ayat 9. Firman Allah berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan
ialah perintah manusia. Sama halnya suratan Rasul Paulus kepada sidang jemaat yang ada di Kolose. Dalam Kolose 2 ayat 8, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Kedua, pelajaran-pelajaran setan-setan seperti suratan Rasul Paulus kepada Timotius dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat 5. Firman Allah berkata, tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang-orang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita dapat mengetahui dan menguji pelajaran-pelajaran akal-akal manusia dan pengajaran setan-setan itu? Tentunya tidak ada cara yang lain, adalah dengan menyerah sungguh kepada Roh Kudus. Dan Roh Kudus akan mengajar kita melalui karunia-karunia Roh Kudus, sebagaimana yang dikatakan oleh Yohanes dalam 1 Yohanes 2 ayat 27. Adapun kamu ini, maka karunia Roh yang telah kamu peroleh daripadanya itu tinggal di dalam kamu, dan tak usah kamu diajar oleh seorang pun lagi, melainkan karunia-Nya itu memberi kamu pengajaran dari hal segala perkara. Sesungguhnya karunia itu bukannya palsu, dan seperti kamu sudah diajarnya, maka tinggallah kamu di dalam Dia. Hal ini tentunya adalah realisasi daripada firman Allah kepada Nabi Yeremia dalam Yeremia 33 ayat yang ketiga. Firman Allah berkata demikian, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yaitu hal-hal yang tidak kau ketahui. Sama halnya adalah realisasi daripada perkataan Tuhan Yesus di dalam kitab Matius 7 ayat 7 sampai ayat 8. Firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Namun jika kita terus bersandar pada akal atau pikiran kita, maka firman Tuhan, rahasianya selalu akan keluar daripada maksud Tuhan. Saya akan berikan contoh hasil daripada tafsiran-tafsiran akal-akal manusia yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang pertama, tafsiran manusia
tentang Wahyu 4 ayat 6 mengenai 4 zat yang hidup dalam terjemahan lama, sedangkan dalam terjemahan baru dikatakan 4 makhluk. 4 makhluk ini ditafsir oleh penafsir-penafsir akhir zaman dengan mengatakan pertama Henokh, kedua Musa, dan ketiga Elia, dan keempat adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ini adalah tafsiran yang salah. Bila kita memperhatikan sepintas saja, maka tafsiran ini akan kedengaran benar. Namun bila kita teliti lebih cermat, maka kita akan tahu bahwa tafsiran ini adalah salah. Mengapa? Karena mereka tidak memperhatikan firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 11 yang berbunyi demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya." Dengan memperhatikan ayat ini, maka kita mengerti bahwa Yohanes Pembaptis adalah lebih besar daripada Henokh, Musa, dan Elia. Namun hal yang terkecil di dalam kerajaan surga itu jauh lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Bahkan Yohanes sendiri mengatakan bahwa dia tidak layak untuk melepas kasutnya Tuhan. Matius 3 ayat 11. Artinya Henokh, Musa, dan Elia tidak dapat disejajarkan dengan Yohanes Pembaptis, karena Yohanes Pembaptis jauh lebih besar daripada mereka, apalagi disejajarkan dengan Tuhan Yesus Kristus. Makanya tafsiran tentang 4 makhluk dalam Wahyu 4 ayat 6 yang menafsirkan 4 pribadi Henokh, Musa, Elia, dan Tuhan Yesus itu adalah kesalahan yang fatal. Contoh yang kedua, dalam tabernakel ada 4 tiang yang ada pada pintu tirai. Mereka menafsir kembali bahwa 4 tiang tersebut adalah juga berbicara Henokh, Musa, Elia, dan Tuhan Yesus Kristus. Seperti penjelasan saya tadi, bahwa manusia tidak akan mungkin disejajarkan dengan Tuhan, maka tafsiran mereka ini adalah tafsiran yang salah. Inilah contoh daripada pengajaran-pengajaran akal-akal manusia yang disusun oleh guru-guru besar, nabi-nabi besar mereka, bukan disusun oleh pengetahuan berdasarkan petunjuk Roh Kudus. Namun sangat disayangkan kalau ada hamba-hamba Tuhan yang telah tahu bahwa pengajaran-pengajaran tersebut adalah salah, tetapi tetap berpegang pada pengajaran itu lantaran segan, lantaran tidak enak, maka tentunya mereka pun akan mendapatkan sanksi yang sama
apalagi mereka ikut mengajarkan pengajaran yang tidak benar itu. Dan sangat sedikit hamba-hamba Tuhan yang berani mengambil langkah seperti langkah daripada Rasul Petrus dan Yohanes, yang berani untuk mengatakan kebenaran sekalipun kebenaran yang mereka sampaikan bertentangan dengan pemahaman kebanyakan ahli-ahli Taurat. Mereka tetap mengoreksi ketika pengajaran-pengajaran yang salah muncul, sekalipun harus mengalami kematian. Kisah Para Rasul 4 ayat 19 sampai ayat 20. Firman Allah berkata demikian. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang lebih besar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Rasul Paulus pun senada dengan Rasul Petrus dan Yohanes ketika dia menyuratkan suratannya kepada sidang jemaat Galatia. Galatia 1 ayat 10. "Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus." Itulah seharusnya yang menjadi pilihan bagi kita hamba-hamba Tuhan yang hidup di akhir zaman, meresponi pengajaran-pengajaran yang tidak lagi berkenan kepada Tuhan. Menjadi pelajaran bagi kita hamba-hamba Tuhan akhir zaman serta jemaat-jemaat Tuhan akhir zaman untuk berani menyampaikan berita yang benar atau kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang benar, yang tidak dicampur dengan pengajaran-pengajaran akal-akal manusia dan filsafat-filsafat yang kosong dan palsu, serta menentang pengajaran-pengajaran yang bukan daripada Tuhan. Dan pada akhir zaman ini, menjelang hujan akhir, kegerakan rohani besar-besaran, maka Tuhan akan memanggil hamba-hamba Tuhan yang berkemauan baik untuk mengajar mereka dengan kebenaran-kebenaran firman yang murni dan mengungkapkan rahasia-rahasia firman Tuhan melalui Roh Kudus, sehingga mereka memberitakan firman Tuhan yang benar dan dengan terus terang, sehingga hamba-hamba Tuhan dan jemaat-jemaat Tuhan yang berpegang pada pengajaran-pengajaran akal-akal manusia dan filsafat yang kosong dan palsu, serta pengajaran-pengajaran setan-setan, dapat kembali kepada pengajaran yang benar dan dituntun oleh Roh Kudus. Namun apabila mereka tetap tidak mau bertobat, tidak mau meninggalkan pengajaran palsu dan sesat itu, maka mereka terus akan mendukakan Roh Kudus, dan Roh Kudus pada waktunya akan meninggalkan mereka karena mereka telah menghujat akan firman Tuhan. Menghujat firman Tuhan itu sama dengan menghujat Tuhan. Menghujat Tuhan itu sama dengan menghujat Roh Kudus. Dan firman Tuhan berkata,
orang yang menghujat Roh Kudus tidak ada lagi ampunannya. Matius 12 ayat 31 sampai 32. Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Ayat 32, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Dan dengan tidak mau bertobat, maka mereka dikategorikan orang-orang yang sudah murtad. Dan orang-orang yang murtad seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Ibrani, dalam Ibrani 6 ayat 5 dan ayat 6 berkata, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi orang-orang yang tidak mau bertobat, meninggalkan pengajaran yang bukan daripada Tuhan, mereka menghujat anak Allah, mereka menghujat Roh Kudus. Dan orang yang menghujat Roh Kudus tidak ada lagi ampunan bagi mereka. Dan mereka juga dikategorikan sebagai orang-orang yang murtad, yang telah menyalibkan anak manusia untuk yang kedua kalinya dan menghina di muka umum. Oleh karena itu, jika engkau mendengarkan firman ini, jangan keraskan hatimu, bukalah pintu hatimu dan terimalah pengajaran-pengajaran yang benar, pengajaran yang murni daripada Tuhan, yang tidak terkontaminasi dengan akal-akal manusia, dengan filsafat manusia yang kosong dan palsu, apatah lagi terkontaminasi dengan ajaran setan-setan yang akan membawa kita kepada pertumbuhan iman yang dewasa. Demikian juga kepada gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan yang menerima akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, yang tidak terkontaminasi dengan akal-akal manusia dan ajaran setan-setan, maka mereka akan disempurnakan oleh Tuhan dan kemudian disingkirkan di awan-awan selama 1260 hari atau selama 3,5 tahun. Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-14. Sedangkan bagi gereja Tuhan yang tidak mau menerima akan pengajaran-pengajaran firman yang benar, mereka bukan hanya dikatakan menyalibkan anak manusia, pada kali yang kedua mereka akan menjadi benih gereja yang tertinggal dan akan merasakan kekejaman daripada antikris. Wahyu 12 ayat 17 dan Wahyu 11 ayat yang kedua. Wahyu 12 ayat 17 berkata, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Dan naga melalui oknum antikris akan memerangi, menginjak, menyiksa orang-orang percaya gereja Tuhan yang tidak mengalami keangkatan selama
42 bulan lamanya, atau selama 3,5 tahun, atau selama 1260 hari. Sekali lagi, ini menjadi peringatan kepada kita gereja Tuhan akhir zaman untuk tidak mau kompromi dengan pengajaran-pengajaran yang kita terima, karena pengajaran adalah menentukan keselamatan kita. Apabila kita menerima pengajaran yang salah dan sesat, maka binasalah tubuh, jiwa, dan roh kita. Tetapi sebaliknya, jika kita menerima pengajaran yang benar, maka sempurnalah tubuh, jiwa, dan roh kita, dan beroleh keselamatan dan kebahagiaan kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya, Wahyu 2 ayat 20. Tetapi aku mencela engkau, karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya Nabia, mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku, supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Siapakah Isabel itu? Isabel artinya cantik. Isabel adalah permaisuri Raja Ahab. Dialah yang mengajar dan membawa bangsa Israel menyembah kepada berhala dan makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, serta mengajak bangsa Israel dan hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan, untuk berzina. 1 Raja-Raja 16 ayat 31 sampai 32. Firman Tuhan mencatat, seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Dan setelah mendirikan kuil Baal di Samaria, Isabel juga mempengaruhi Raja Ahab untuk mengejar dan membunuh hamba-hamba Tuhan, nabi-nabi Tuhan, menyembah berhala, mencuri kebun anggur Nabot, dan berzina, sehingga membuat bangsa Israel tersesat oleh karena perbuatan-perbuatan yang dilakukan Raja Ahab yang dipengaruhi oleh Isabel. Isabel adalah bayangan gereja sundal. Raja Ahab adalah bayangan antikris. Perbuatan-perbuatan yang dilakukan Isabel itu juga yang dilakukan oleh jemaat Tiatira. Pelajaran-pelajaran Isabel akan nampak di tengah-tengah gereja Tuhan akhir zaman ini. Mereka menghina kuasa Tuhan, adalah mengandalkan akal-akal manusia daripada mau bersandar kepada Tuhan. Mereka mensejajarkan Tuhan Yesus Kristus dengan nabi-nabi. Mereka menganggap bahwa Tuhan Yesus mempunyai kedudukan yang sama dengan manusia, sehingga mereka berpikir bahwa manusia sejajar dengan Tuhan Yesus Kristus. Mereka lupa firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Setiap lutut akan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Mereka juga mengajarkan baptisan laut kaca dan api penyucian. Mereka berpikir bahwa sesudah kematian harus melalui laut kaca dan api penyucian. Sebab jika tidak demikian, kata mereka, maka orang tidak berhak untuk masuk di dalam kerajaan surga. Ajaran demikian adalah ajaran yang menghina
dan mendukakan Roh Kudus. Sebab ajaran yang demikian menganggap bahwa Roh Kudus tidak mampu menyempurnakan gereja Tuhan pada akhir zaman. Kemudian gereja yang mengajarkan penyembahan bisu, penyembahan yang menyembah kepada patung seolah-olah seperti orang bersemedi. Sedangkan firman Allah mengajarkan untuk menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran dengan menggunakan bahasa roh, sebagaimana diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia.